dan kesempatan yang sangat indah untuk kami bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama. Kiranya rohmu yang kudus ya Bapa, yang memelihara hati akal dan pikiran kami, hanya di dalam nama Yesus Putra. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, karena kemurahan Tuhan kembali kita di pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari. Kita datang dengan hati yang penuh kerinduan untuk merenungkan tema yang menjadi denyut nadi kehidupan iman kita. Bersiaplah, nantikan kedatangan Kristus. Tema ini tentu bukan sekedar ajakan untuk kita menunggu, berdiam diri menunggu suatu peristiwa yang di masa depan. Tetapi ini adalah panggilan untuk membuat dan membentuk cara hidup kita, cara berpikir kita, cara kita mengasihi, cara kita bertindak. Inilah yang mencerminkan bahwa kita adalah umat yang hidup di dalam terang kekekalan. Sebagaimana tertulis di dalam Matius 24 ayat 42 sampai dengan 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudah pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu. Karena sangat unpredictable, maka dibutuhkan ketekunan daripada kita. Supaya setiap momen di dalam kehidupan kita benar-benar kita dedikasikan sebagaimana layaknya seorang pribadi, seorang hamba Tuhan yang berjaga-jaga di dalam ketekunan dan tidak pernah menjadi lengah. Apa yang membuat kita bertekun di dalam doa? Apa yang membuat kita bisa tetap bertekun di dalam semua pola pikir kita dan tindakan kita? Karena kita sangat yakin kepastian kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah kita apabila kita ditemukan oleh Tuhan kita di dalam posisi siap sedia. Jadi ada reward. Ya, ada pasti tapi tidak ada reward gitu ya. Jadi sebagaimana seseorang yang bekerja sebagai pegawai negeri misalnya ya, pasti dia setiap bulan akan gajian ya. Negara bangkrut itu sangat kecil kemungkinannya. Tetapi seseorang pengusaha, kepastian bahwa dia akan memperoleh penghasilan setiap bulan itu sangat tergantung kepada semua usaha-usaha yang dia lakukan di dalam bulan-bulan sebelumnya, bahkan di dalam bulan berjalan. Kalau kita mengimplementasikan ini ke dalam kehidupan kita, maka seseorang yang menganggap dirinya sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, pastilah dia lebih serius di dalam menjalani hari-hari kehidupannya dibanding seorang pegawai negeri sipil atau seorang pegawai BUMN BUMD yang kepastian tentang salary bulanannya lebih tinggi. Bapak dan Ibu, kepastian tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kepastian tentang dapatnya reward, adanya reward kita semua. Melebihi dari itu semua.
melebihi seorang pegawai BUMN, BUMD, pegawai PNS yang akan mendapatkan salarinya di akhir bulan atau di setiap awal bulan. Melebihi itu semua kepastian. Jadi, sukacita karena dia tidak terbebannya. Dia tidak dibebani oleh segala usahanya yang lebih besar lagi supaya dia memperoleh penghasilan. Dia bisa lebih bersuka. Karena apa? Mau dia sakit misalnya ya 3 hari, ya seminggu, asal kasih surat, dia pasti akan memperoleh penghasilan. Karena begitulah di dalam kebijakan-kebijakan sebagai karyawan di perusahaan badan usaha milik negara ataupun sebagai aparatur sipil negara. Ada perasaan kepastian. Berbeda dengan seorang pengusaha yang dia dengan sekuat tenaganya harus berjuang untuk memastikan dia memperoleh penghasilan. Bagaimana dengan kita? Yang Tuhan sudah jamin keselamatannya, Tuhan sudah jamin pastikan tentang kedatangan kali yang kedua, dan Tuhan juga janjikan bahwa kita akan berbahagia pada saat Tuhan menemukan kita di dalam kondisi siap sedia, di dalam kondisi siap siaga. Siaga di dalam ini, kesiapan menyambut kedatangan Sang Kristus. Mengapa kita perlu bersiap? Kedatangan Kristus adalah bagian dari rencana Allah yang pasti terjadi dan kita tidak mengetahui kapan waktunya. Oleh karena itu kita perlu hidup di dalam kesiapan iman percaya kita dan memegang penuh pengharapan kita akan semua janji-janji Kristus. Hidup kita bukan hanya fokus pada dunia, melainkan juga bersiap untuk kehidupan kekal yang dijanjikan. Tuhan berkata, jangan takut, percayalah kepada Tuhan dan kuatkan hati kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Kepastian. Melebihi kepastian seorang pegawai negeri sipil, seorang ASN, seorang pegawai BUMN, BUMD untuk memperoleh penghasilan setiap. Melebihi itu, jika seorang yang bekerja dengan gaji yang sudah pasti akan diberikan, akan diterima setiap bulan, hidupnya lebih tenang tentunya. Hidupnya tentu lebih nyaman, hidupnya tentu lebih bahagia dibanding seseorang yang harus berjuang setiap hari untuk makan dan minum untuk kebutuhan primer dari kehidupan. Tuhan kita memberikan garansi bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan Kristus datang untuk membawa kita. Teman-teman, Amanginang, Bapak Ibu yang suka melakukan traveling. Kalau sudah ada tour guide, ya, sudah di-arrange semua itinerary-nya lengkap. Ada tour guide itu tentu yang sangat memahami kondisi setempat. Kita lebih aman, lebih nyaman.
Ya, tidak ada terjadi shock culture misalnya. Ya. Tuhan menjadi tour leader kita untuk naik ke surga. Seandainya kita tidak dijemput, tidak di-guide ya, tidak di-lead, tentu juga kita, wah gimana ya? Tetapi semuanya ya, Tuhan kita itu memang adalah Tuhan yang perencana yang sangat baik ya. Ya, jadi sangat strategis gitu ya. Bagaimana kita melihat Alkitab itu sangat berurutan dengan time plan yang sangat jelas. Dan bagaimana ya, jadi kalau kita when, where, why, what, how gitu ya, itu lengkap semua. Bisa kita lihat di setiap tulisan-tulisan, ayat-ayat Alkitab kita. Baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Message-nya sangat jelas. Sebagaimana di dalam firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 1 sampai. Jangan gelisah. Percaya saja kepada Allah. Percaya kepada Kristus, Sang Firman Allah. Dan hanya seseorang yang datang dari tempat, sesuatu tempat, yang memahami tempat itu dan yang akan sangat mampu, sangat siap untuk membawa seseorang ke tempat tersebut. Bapak dan Ibu misalnya mau ke Semarang, ya jangan tanya Pak Raffles, tanya saya, karena saya lebih paham. Kalau Bapak Ibu misalnya mau ke Kalimantan Tengah, ya yang ditanya tentu Pak Suryadi Singan gitu ya. Jangan ditanya Bu Barita. Biarpun Bu Barita pernah ke sana, saya pernah ke sana, kita semua pernah ke sana. Tapi yang lebih memahami adalah Pak Suryadi Singan. Jadi jangan salah bertanya. Jangan salah mencari pertolongan. Carilah pertolongan kepada seseorang yang benar-benar mampu dan siap untuk memberikan pertolongan. Tuhan Yesus menggaransi kita, semua umat percaya, bahwa Tuhan kita akan datang kembali dan membawa kita ke tempat di mana Sang Kristus berada. Ini adalah tentu janji yang memotivasi kita, yang selalu mengencourage kita untuk kita tetap setia, bersiap sedia, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja, Sang Imam Agung. Kita mempersiapkan diri kita, karena kesiapan rohani adalah kunci untuk menghadapi kedatangan Tuhan yang tak terduga. Tak terduga di sini bukan berarti sangat blur gitu ya, cuma blur sedikit ya, karena ada janji-janji Tuhan, ada tanda-tanda sebagaimana tertulis di dalam kitab suci kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2, firman Tuhan berkata, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Dan apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan hidup. Orang-orang yang mempersiapkan diri adalah orang-orang yang menjaga kesucian kehidupannya dan menjadi saksi-saksi Kristus. Bersiap sedia bukan berarti kita menunggu dengan diam. Tidak. Kita melakukan karya-karya menjadi saksi-saksi Kristus. Saksi yang menyenangkan hati Tuhan kita. Dan didapati pada saatnya kita berada di dalam kondisi siap sedia. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada masanya, masa kasih karunia itu selesai, berakhir.
sekeras apapun usaha kita, itu semua sia-sia. Ya. Sama kalau kita misalnya ada jadwal yang kita tetap. Dan kalau pekerja itu sangat jelas. Kalau disuruh menyusun sesuatu laporan, sudah kadaluarsa, maka nilainya menjadi nol besar. Karena itu kita harus selalu on time, Bapak dan Ibu. Mencari Tuhan selama Tuhan berkenan kita. Tuhan yang sudah datang mendatangi kita, menemui kita. Kemudian kita datang kembali menemui Tuhan kita. Di dalam doa-doa pujian kita, di dalam karya-karya pelayanan kita, di dalam kehidupan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Mengapa kita harus bersiap? Kesiapan rohani adalah bagian penting dari kehidupan iman kita. Dan kedatangan Kristus adalah kepastian ilahi yang tidak bisa diabaikan. Maka kita harus siap secara spiritual di setiap waktu karena hidup dalam kasih kebaikan dan iman yang kokoh adalah wujud kesiapan sejati. Seseorang hamba Tuhan, seseorang pribadi yang di dalam kesiapan sejatinya, maka dia benar-benar hidup secara spiritual di setiap waktunya. Di dalam wujud kasihnya, di dalam ekspresi kebaikannya, dan di dalam iman percaya yang kokoh. Inilah kesiapan yang sejati. Hidup di dalam doa, hidup di dalam kasih, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita diingatkan untuk selalu berdoa, andalkan kasih Kristus, membaca firman Tuhan melayani ekspresi iman kita sebagai pribadi-pribadi, sebagai hamba-hamba. Pada akhir-akhir ini kita melihat bagaimana kehidupan iman banyak selebritis terutama dari juga Meksiko dan negara-negara Eropa. Mereka yang pernah diberikan misalnya untuk bernyanyi di Vatikan, kemudian akhirnya benar-benar memiliki visi, misi, tujuan hidup yang jelas. Hidup suci. Kita juga bisa melihat bagaimana seorang Justin Bieber di dalam setiap pertunjukannya di stage, bahkan dia berkata, bagaimana dia mencintai Tuhan Yesus, Kristus, Sang Raja, Allah itu sendiri. Dan bagaimana kita juga melihat bagaimana para YouTubers utama nih memang yang ada di Eropa dan di Amerika. Mereka mengekspresikan iman mereka dengan keberanian yang luar biasa. Dan bagaimana akhirnya kebijakan-kebijakan di negara Amerika Serikat diubah. Para pengikut Kristus atau para orang percaya boleh mengekspresikan iman percaya mereka di public area. Boleh sharing iman mereka tanpa dibatasi oleh kebijakan-kebijakan dari negara. Pada saat leaders dari suatu negara, pada saat leaders dari suatu komunitas, atau pada saat selebritis benar-benar menyadari bagaimana hidup siap sedia menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua.
tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang sangat radikal, tindakan yang revolusioner, mengubah hidupnya secara 180 derajat. Jadi bukan hidup di dalam suam-suamku. Terkadang kita malu, ya. Terkadang kita takut ya mengekspresikan iman kita karena dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, baik itu di satu negara, baik itu di satu provinsi, kabupaten, kota, atau mungkin di lingkungan komunitas, di lingkungan bertetangga. Dan dalam hal ini tentu kita sebagai warga negara yang baik dan sebagai warga kerajaan surga, kita harus bisa menyelaraskan hal-hal seperti ini. Tetapi pada saat di mana seperti kita di Indonesia sekarang, kita sangat bebas menjalankan ibadah kita, mengekspresikan iman percaya kita, asal kita tidak mengganggu iman orang lain melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, atau melalui pemikiran-pemikiran kita. Kita boleh mengekspresikan iman percaya kita. Karena itulah kita bersyukur sebagai warga bangsa dan warga negara Indonesia. Hidup di dalam kehidupan toleransi. Tetapi kita sebagai warga kerajaan harus tetap hidup di dalam spiritual yang sejati. Di dalam pola pikir, pola bicara, dan pola tindak. Dalam saat kita berpikir, berkata-kata, dan bertindak 3B ini harus kita selaraskan sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memang mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus kali yang kedua. Memperkuat iman di tengah tantangan dan godaan. Dalam dunia yang semakin kompetitif, dunia yang semakin keras, kita dihadapkan pada berbagai godaan dan tantangan yang dapat melemahkan iman. Kenapa dunia menjadi semakin keras? Kenapa kehidupan itu semakin kompetitif, mulai dari sekolah, bekerja, di masa senior, di masa tua, keras? Karena ya memang sumber-sumber itu kan terbatas ya. Scarcity of resources. Keterbatasan sumber-sumber ekonomi. Itulah yang membuat kita harus berjuang untuk hidup kita dan untuk iman percaya kita. Menjadi terang dan garam dunia adalah tanggung jawab yang otomatis melekat kepada kita sebagai orang beriman. Sebagai warga kerajaan, tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus di dalam menghadapi setiap kesulitan itu harus terpancar di dalam kehidupan kita seharian. Jadi apabila ada orang yang masih membedakan, dan sering kita membedakan antara pekerjaan melayani dan pekerjaan di marketplace, sebenarnya yang jadi menyatu. Pada saat kita bekerja di marketplace, kita juga harus ingat bahwa kita memiliki tanggung jawab di dalam pekerjaan kita di marketplace, sebagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan. Warga negara bekerja untuk kehidupannya. Warga kerajaan bekerja untuk persiapan penyambutan Kristus dan mewujudkan, merefleksikan kehidupan sebagai saksi-saksi Kristus. Jadi warga negara, warga kerajaan itu menyatu. Dia tidak ngeblend, tidak melebur, tetapi dia menyatu sehingga kita harus senantiasa memperkatakan ini di dalam kehidupan kita. Tidak bisa
Persiapan pribadi kita adalah langkah pertama dalam menyongsong kedatangan Kristus. Diri kita siap dulu, baru kita bisa mengingatkan, mendukung, mendorong anak-anak keturunan kita untuk mempersiapkan menyongsong kedatangan Kristus. Memeriksa diri kita, melakukan pertobatan hidup kudus, dan tetap bertumbuh di dalam iman percaya kita. Di dalam kehidupan komunitas kita saling menguatkan dan melayani, menciptakan harmoni dan kebersamaan yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan. Sungguh kita adalah orang-orang yang berbahagia jika kita hidup di dalam menanti dengan sungguh-sungguh kedatangan Kristus yang kedua dengan tetap aktif dan tidak fasik. Bersiap bukan berarti kita hanya menunggu tanpa tindak karya-karya, menjadi saksi-saksi Kristus dengan mempertunjukkan bagaimana seorang hamba Tuhan yang berkualitas mempengaruhi society-nya, mempengaruhi keluarga, dan mempengaruhi warga sekitar. Kita meminta pertolongan Tuhan untuk menguatkan kita di semua langkah-langkah kita. Hidup suci, menjauhi dosa, ya terkadang kita bisa jatuh ke dalam dosa memang. Tetapi dengan tetap melekat kepada pohon, maka kita akan mampu mengurangi kehidupan godaan dunia. Sehingga Lukas 12 ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan dia akan datang melayani mereka. Inilah sebenarnya yang menginspirasi kita, Bapak dan. Jadi penantian kita bukan sesuatu yang tanpa reward. Rewardnya yang besar, bayangin Sang Kristus itu melayani kita. If kita berjaga-jaga di dalam kesetiaan, di dalam kehidupan spiritual yang sejahtera. Langkah menuju ke sini karya mengekspresikan kasih dan pelayanan dalam kasih kepada sesama di setiap waktu dan menjadi teladan, menjadi contoh yang baik. Dimanapun kita berada, akan hidup ini menjadi contoh, sudah menjadi apakah kita justru mengurangi tabungan kita. Kita bisa sebenarnya melakukan seperti saving ya. Setiap hari coba kita melihat hari ini bagaimana saya. Hari ini ya terkadang memang ada utang ya. Terkadang ada tabungan, terkadang ada utang lagi, ada tabungan. Tapi sebagai umat yang sudah ditebus, harusnya kita bisa hidup di dalam kehidupan menabung di setiap hari. Kita hidup seolah-olah Kristus akan datang pada hari ini. Kita hidup menjadi saksi-saksi Kristus. Kita selalu siap sedia di dalam iman yang hidup, di dalam kasih yang nyata, dan di dalam hidup yang suci. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Siap di sini bukan berarti menunggu secara pasif, tetapi siap di dalam artian kita hidup dengan bertindak
di dalam iman percaya kita, mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan kita, kepada sesama kita, dan menjaga hidup kita dengan tuntunan Roh Kudus. Dan harapan akan kedatangan Kristus yang akan membawa kemenangan dengan segala kemuliaan selalu ingat. Jadi kita bertindak hari ini karena kita tahu kepastian kedatangan Kristus kali yang kedua dengan segala kemuliaan. Kristus yang awalnya datang seperti seorang hamba, dicerca, dihina, disiksa. Bahkan yang lahir di kandang domba. Kali yang pertama, ya, seperti itu kedatangan Sang Kristus. Tetapi Kristus yang sama, kali yang kedua akan datang sebagai raja di atas segala raja. Sebagai hakim yang agung, sebagai pengantin pria, sebagai gembala agung, dan melihatkan kepada kita bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Kemenangan, kemuliaan yang akan kita lihat pada saat akhir zaman. Inilah yang selalu menginspirasi kita untuk lebih sungguh-sungguh berkarya menyenangkan hati Tuhan. Terkadang kita merasa tubuh kita lemah. Terkadang kita merasa sepertinya going down ya. Merasa yang kita kerjakan seperti tidak memberikan hasil. Terkadang kita melihat bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang akhirnya mundur dari pelayanan. Terkadang kita melihat bahwa seseorang yang berkata-kata baik, ternyata di dalam tindakannya jauh dari kebaikan. Terkadang kita melihat bagaimana dunia semakin jauh dari kebaikan-kebaikan itu. Dalam hal itu pun, tetaplah kita teguh. Tetaplah kita bersiap sedia. Terkadang kita melihat dunia yang sepertinya sudah tua. Bencana alam, banjir, kebakaran, gempa bumi. Atau jika tidak ada gempa bumi, tidak ada gangguan dari lingkungan. Manusia sesama manusia saling membunuh. Manusia dengan manusia saling menghakimi. Manusia dengan manusia itu sendiri saling menghancurkan. Dan manusia berpikir dengan cara yang luar biasa untuk menghancurkan lingkungan hidup dan ciptaan Sang Kristus. Dalam hal itu pun, kita harus tetap ingat firman Tuhan. Bahwa segala sesuatunya itu dalam kendali Tuhan. Teman saya yang di Nigeria barusan dia chatting saya bilang, segala sesuatunya di dalam kendali Tuhan. Saya berpikir, bagaimana dia yang keluarganya yang baru dibunuh, tapi bisa memperkatakan itu, bahwa segala sesuatunya masih di dalam kendali Tuhan. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas, dan nggak usah memikirkan bagaimana kami hidup di kota-kota di bagian utara Nigeria ini. Ya, naik level iman mereka. Pada saat kita bisa melihat bagaimana para selebritis yang dari Kanada, yang dari Amerika Serikat, ya, yang akhirnya memilih untuk hidup kudus, memilih untuk hidup suci, nggak kebayang bagi kita. Seorang selebritis yang kemudian memilih dan memperkatakan, saya ingin menjadi orang kudus. Saya ingin menjadi orang suci. Saya mencintai Kristus melebihi semua ketenaran-ketenaran saya. Ini orang-orang yang
hanya diberikan kesempatan menyanyi di Vatikan, mereka yang diberikan kesempatan untuk menjadi managing directornya filmnya Santo Petrus gitu ya, mempengaruhi hidup mereka. Bagaimana kita yang sebagai hamba Tuhan, yang setiap hari sudah merasakan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang selalu kita ingat. Pada saat ada tekanan, pada saat ada cemoohan kita hadapi, maka kita ingat bahwa kita memang harus mengalami itu. Salib kita harus kita pikul. Dan memikul salib Kristus itu adalah pekerjaan yang menyenangkan. Pekerjaan yang adalah membuat hati kita penuh sukacita karena kita bisa berjalan bersama Kristus pada masa kondisi tersulitnya, pada saat kondisi paling menyedihkan di dalam kehidupannya, sebagaimana seorang Simon Kirene berjalan bersama Sang Kristus. Memikul salib Sang Kristus. Kita saat ini jauh dari memikul salib. Yang membuat kita kadang mundur itu bukan karena kita memikul salib, tetapi kita karena gagal mengelola free will kita. Kita yang memiliki keinginan-keinginan, kehendak-kehendak, gagal mengelolanya di dalam hidup kita. Maka terkadang kita jatuh, terkadang kita mundur di dalam iman percaya kita kepada Tuhan kita, Sang Kristus. Dalam dunia masa kini, mari kita tetap memperkatakan kepada kita, memperkatakan kepada komunitas-komunitas kita, bahwa hidup sebagaimana saksi Kristus di awal, di zaman mula-mula, di gereja mula-mula. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam iman percaya yang bertumbuh hari lepas hari, dan menjaga kesucian kehidupan. Dan kita akan memiliki kesempatan untuk melihat kemenangan, kemuliaan Kristus yang akan datang pada masa yang sudah ditetapkan. Walaupun manusia tidak tahu, tetapi tanda-tanda ketetapan itu sudah sangat jelas pada masa kini. Kita bisa melihat seseorang yang dalam kondisi sakit. Kondisi sakit berat, sakit keras, kita menawarkan ya kenikmatan-kenikmatan hidup. Itu pasti tidak menarik lagi baginya. Kenikmatan hidup itu hanya akan berarti bagi kita yang dalam kondisi sehat. Baik itu sehat secara fisik dan sehat secara mental. Maka berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua, dengan kemenangannya, kemuliaannya, ini tentu sangat menarik bagi setiap pribadi-pribadi yang memang hidup secara sehat, secara fisik sehat, secara mentalnya sehat, dan secara rohnya sehat. Jadi kita tidak perlu memaksakan diri kita untuk berbagi, untuk sharing. Bagi orang-orang yang memang kita sudah melakukan sekali, dua kali, tiga kali, dan kita seperti ditolak. Ya, seperti ditolak. Dia mengaku bahwa dia adalah pengikut Kristus. Tetapi kehidupan jauh dari hidup seolah-olah Kristus akan datang. Kita bisa melihat, Bapak Den, seseorang yang di dalam hidupnya dia benar-benar mendedikasikan kehidupannya, baik itu kehidupan di marketplace-nya, baik itu kehidupan di dalam pelayanannya, seolah-olah Kristus datang hari ini.
maka dialah sebenarnya yang perlu kita harus selalu dukung. Dialah yang sebenarnya yang selalu kita harus motivasi. Supaya apa? Karena dia inilah nanti akan menjadi saksi-saksi yang berjuang di dalam kesetiaan. Karena fondasi imannya yang sudah luar biasa, dan dia tentu akan hidup menjadi saksi Kristus. Kehidupan kita masa kini, semakin hari, semakin banyak yang menyedihkan. Tetapi kita di Kingdom Family Indonesia bersyukurlah. Kehidupan kita semakin hari semakin naik kelas. Kehidupan kita semakin hari semakin nikmat ya. Nikmat kenapa? Ya mungkin ada kendala-kendala lain. Tapi Tuhan memberikan kita kesehatan. Kesehatan secara fisik, kesehatan secara mental, kesehatan secara rohani. Dan kita memiliki teman-teman, memiliki hamba-hamba Tuhan yang saling mendoakan, yang saling mendukung, yang saling mengasihi, saling menyayangi. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kita di Kingdom Family Indonesia sangat bebas untuk menceritakan semua pergumulan-pergumulan kita dan meminta dukungan-dukungan Tuhan. Inilah yang sebenarnya yang dibutuhkan pada masa kini. Pada masa iman orang-orang, pada masa kasih itu semakin hambar, maka dukungan-dukungan komunitas itu sangat berarti buat kita, buat hamba Tuhan, dan buat keluarga-keluarga muda. Mari kita tetap saling hand on hand, saling mendukung untuk kita bisa maju bersama-sama di dalam iman percaya kita, dan kita mengekspresikan kehidupan kita sebagai saksi-saksi Kristus yang telah siap sedia setiap waktu, kapanpun Kristus menjemput kita kali yang kedua. Terpujilah Kristus di dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus di dalam kehidupan anak-anak dan keluarga. Terpujilah Kristus di dalam semua karya-karya kita. Terpujilah Kristus di dalam kehidupan siapapun yang saat ini sedang kita jangkau, yang saat ini sedang kita dukung di dalam doa-doa kita. Terpujilah Kristus di dalam kehidupan semua yang mengasihi kita, yang mencintai kita, bahkan seseorang yang jauh, yang mungkin kita tidak kenal, tetapi dia berdoa dan memiliki niat-niat yang baik kepada kita. Biarlah kita bisa melihat bagaimana kehidupan para contoh-contoh iman, para pejuang-pejuang iman di masa lalu. Dan jika kita melihat bagaimana kesiapsediaan, baik itu para pemimpin atau religious leaders sekarang ini, yang mereka mencoba bersama-sama untuk kembali membangun jembatan-jembatan kesamaan, jembatan-jembatan untuk persatuan. Biarlah kita boleh hidup di dalam persatuan dan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Mari kita selalu mengadvokasi siapapun untuk selalu melihat hal yang besar sebagai kesatuan tubuh Kristus, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Inilah yang kita akan selalu bawa di dalam kehidupan menggereja, di dalam kehidupan berkomunitas, dan di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang bersatu di Kingdom Family Indonesia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terpuji termulialah namamu. Bapa yang sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik. Lewat firman-Mu pada pagi hari ini, kembali menginspirasi kami untuk tetap bertekun di dalam doa, bertekun
dan berjuang di dalam karya-karya kami sebagai saksi-saksi Kristus, seolah-olah Kristus akan datang hari ini. Biarlah ini selalu ada di dalam semua pola pikir kami, perkataan kami, tindakan kami. Dan kami benar-benar menjadi saksi Kristus yang setia dan berusaha di dalam iman percaya dengan pertolongan Roh Kudus untuk mendukung mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah kami di dalam kesiapsediaan kami hidup di dalam iman yang bertumbuh, di dalam ekspresi tindakan kasih yang nyata, dan menjaga kesucian kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan dapati di dalam kesiapsediaan itu. Dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia hanya karena kesempatan dan kasih yang Tuhan berikan kepada kami semua hamba-hamba yang ada di Kingdom Pemilik Indonesia. Terpuji termulialah namamu ya Bapa Surgawi, dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.